Oke, halo selamat malam teman-teman. Terima kasih udah datang malam ini. Ini edukasi pertama kita setelah libur panjang Lebaran. Jadi mohon maaf lahir batin. Topik kali ini cara bertahan di market bearish. Aku ngambil topik ini soalnya seperti yang kita tahu, habis Lebaran kemarin bursa langsung jeger minus berapa pokoknya seminggu kayak 7-8% gitu kan. Mungkin tidak terlalu panik karena masih vibe Lebaran, masih banyak yang cuti dan mungkin kalau dari pengalaman saya handle nasabah sih emang biasanya Lebaran puasa terus 1 bulan setelah puasa tuh biasanya emang sepi karena mungkin saya secara teknis kebanyakan orang uangnya habis karena buat Lebaran gitu. Jadi nanti kayaknya Juni ini baru seru lagi gitu bursa. Nah, edukasi kali ini agendanya seperti biasa, nanti materi, simple aja cuma kayak 3 slide gitu aku bikin, terus bahas IHSG karena aku tahu marketnya lagi jelek gitu kan. Sekalian mempraktekkan apa yang nanti aku share di materi itu, terus sama nanti ya biasa Q&A, tanya jawab. Untuk tanya jawabnya bebas, silakan nanti seperti biasa tulis di chat aja, nanti kita bahas di akhir, oke? Nanti kita ngobrolnya di situ aja biar seru. Kita langsung mulai aja ya, cara bertahan di market bearish. Yang pertama itu tutup aplikasi untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Ini kayaknya yang serius lagi, ya serius. Soalnya kadang kalau saya ingat waktu pertama kali newbie itu kalau IHSG merah tuh langsung sakit kepala gitu kan. Terus nanti ini yang kedua jauhi running trade dan news gitu. Karena biasanya yang terjadi kalau baru awal di bursa itu biasanya kecanduan dalam tanda kutip gitu ya. Pagi itu jam 9 harus buka bursa, kalau enggak stres gitu, harus kepo lihat, padahal nggak mau beli juga gitu, pengen lihat doang. Terus nanti kalau merah terus kita jadi khawatir dan bad mood seharian, terus nanti mulai biasa kan kepala kalau udah panik gitu, terus nanti antara membuat kesalahan bukan tindakan bodoh sih, tapi cenderung kayak emosi gitu ya karena udah lihat marketnya merah, terus nanti biasanya kita cenderung nyari news, terus biasanya news itu teman-teman mungkin yang sering dengar edukasi saya tahu saya itu bukan fansnya news karena menurut saya news itu didesain untuk kalau kita retail ini kayak bebek gitu, itu bebeknya kayak diarahkan untuk dijagal gitu. Jadi news itu kayak yang mengarahkan bebek kita ini untuk kemana aja yang mereka mau, dan kalau IHSG lagi jelek pasti beritanya jelek itu sengaja supaya bikin kita panik gitu. Jadi makanya saya nggak terlalu suka sama news. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi bebek yang pintar, gitu kan. Walaupun teman-temannya panik, kita nggak panik. Dan biasanya paling gampang itu adalah bikin batasan dengan tidak melihat running trade dan news, itu paling gampang. Saya aja saking nggak pernah loginnya kemarin waktu Ramadan kayak males gitu ngeliatin bursa kan habis libur panjang. Tadi aja lupa passwordnya apa, akhirnya reset password dulu untuk cepat RHB reset passwordnya. Itu buat joke aja. Yang kedua itu iya gitu bearish, maksudnya adalah kita kadang cenderung buka aplikasi lihat market merah gitu kan, atau dengar berita wah IHSG drop sekian persen, terus kita langsung wah bearish market, kita langsung gitu kan, market lagi jelek bla bla bla. Kita kadang lupa untuk melihat market secara menyeluruh gitu, untuk melihat secara jangka waktu yang lebih panjang sebenarnya arah market itu mau kemana. Karena seperti yang saya sering bilang, pergerakan satu hari baik itu di IHSG maupun pergerakan saham individual gitu kan, itu sebenarnya tidak gini loh. Kalau kita lihat dari jangka waktu yang panjang itu tuh nggak ada artinya sebenarnya, dalam tanda kutip gitu ya, satu hari turun atau satu hari merah gitu. Tentunya itu akan sangat berbeda pengalamannya dengan yang kita rasakan di perut gitu kan. Kalau misalnya pas beli terus ternyata pas buka ternyata ngedrop dan IHSG turun. Kenapa saya bilang kalau IHSG lagi vibe-nya lagi jelek banget itu nggak usah lihat running trend, nggak usah lihat news, karena biasanya juga keputusan yang kita ambil itu keputusan orang panik gitu. Nah, itu yang kedua itu adalah menormalkan ketakutan. Ini caranya adalah dengan melihat IHSG dari kacamata yang lebih panjang. Nanti akan saya praktekkan setelah selesai materi gitu ya. Sebenarnya masa depan market katakanlah itu mau kemana sih? Karena gini, pentingnya menormalisasi rasa takut. Jadi trader yang udah ibaratnya ada jam terbang di market itu bukan yang nggak punya ketakutan, tapi mereka bisa mengukur takutnya harus sampai mana gitu. Itu bedanya dengan newbie. Kalau newbie itu dia bakal biasanya terombang-ambingkan news itu balik lagi gitu, karena
Ya logika orang awam kan ya karena saya nggak ngerti ISG, makanya saya browsing dong, saya nyari info tentang ISG gitu kan, logika dasarnya begitu. Tapi sebenarnya di market yang lebih efektif itu bukan apa kata news, tapi seperti yang saya selalu bilang itu adalah pembelajaran kita pribadi. Kenapa saya bikin kayak ajang edukasi kayak gini untuk tanya jawab dan segala macam itu untuk mempermudah, paling nggak ada satu jalur yang kita tahu orangnya terus kita bisa nanya gitu, karena akan sangat berbeda sekali kita nanya seseorang lah siapa gitu ya di internet gitu ya yang kita nggak kenal dengan mungkin yang kita sering interaksi tahu secara pribadi punya nomor HP-nya apa, itu lebih ibaratnya kalau nanya itu kayak nanya sama temen gitu loh, orangnya wujudnya tuh jelas daripada misalnya kita main telan aja informasi yang ada di luar. Tentunya saya nggak bilang informasi di luar itu salah sih, cuma kayak lebih penyeimbang aja gitu, karena pada akhirnya itu yang menentukan kualitas keputusan kita itu adalah apa isi kepala kita gitu loh. Jadi kalau emang proses pembelajarannya masih kurang, biasanya memang sangat mudah terombang-ambing. Bahkan yang udah bertahun-tahun aja, kayak misalnya kayak saya udah 7 tahun tuh tetap bete niat ISG kayak gini, tidak panik tapi kayak yang udahlah malas lah lihat market gitu. Saya biasanya paling malas lihat market kalau lagi keadaan kayak gini. Itu saya pribadi aja. Terus yang ketiga adalah sadari downtrend itu adalah hal biasa, bagian dari pergerakan market. Kita ini saya terus terang bisa menerima bahwa downtrend is okay, itu kayak udah 3 tahun lah di market gitu. Itu tidak apa ya, itu memang kayak ibaratnya kayak asam garam kehidupan di market gitu loh. Jadi kalau orang baru masuk pasti ekspektasinya uptrend dong, seakan-akan uptrend tuh adalah sesuatu yang ya semua orang tuh senang uptrend, saya nggak bilang enggak, cuma sebenarnya itu kayak orang nafas gitu kan, kadang kita menghirup udara, kadang kita gitu kan, blow the wind gitu, nafasnya keluar. Bayangin kalau ISG uptrend itu kayak kita sedot nafas gitu kan, masa mau sedot terus sampai paru-parunya meledak kan nggak bisa juga kan gitu. Kadang kita juga memang harus relaksasi gitu, dan itu mekanisme di market itu memang begitu. Nah, terus sebentar, ini ada yang nggak di mute tadi. Nah, terus balik lagi. Jadi downtrend itu adalah bagian dari kehidupan lah gitu, nggak perlu ditakutkan sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi, udah berapa tahun pun di market pasti bakal mengalami market downtrend. Dan terus terang downtrend ini adalah saat yang bagus untuk belajar kematangan sebagai trader ya, sebagai investor. Trader itu nggak penting sih menurut saya diperdebatkan bagus trader atau investor, menurut saya bebas-bebas aja. Tapi secara psikologis itu adalah hal baseline gitu, hal yang dasar yang harus dipegang semua orang, bahwa downtrend dan uptrend itu adalah dua keping koin gitu ya, dua keping masa uang. Kalau kita mau cuannya, kita harus siap ngadepin downtrendnya juga gitu. Dan sebenarnya downtrend itu nggak semenakutkan yang dibayangkan dengan asumsi money manajemennya bagus. Kenapa saya selalu ributkan money management? Itu kerasanya kalau lagi downtrend begini. Dan sialnya, gitu dalam tanda kutip lagi, kita kan kadang nggak tahu ya kapan market mau berbalik gitu. Mana kita tahu kemarin lagi lebaran enak-enak jalan-jalan 10 hari, bahkan banyak yang cuti, nambahin jalan-jalan gitu kan, nafsu abis corona kita 2 tahun nggak bisa kemana-mana, pengen kumpul keluarga, refreshing dan segala macam, tiba-tiba nongol-nongol 1 minggu turun 7%. Itu sebenarnya luar biasa sih. Saya ngalamin berapa kali market downtrend, baru ini doang, masa libur lebaran gitu terus nongol-nongol tahu-tahu kita ditabukin gitu. Karena sebenarnya pada saat kita libur lebaran itu memang pengaruh dunia internasional, Dow Jones dan Nasdaq itu emang nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Jadi kita tuh kayak kasarnya ISG gitu kayak katak budak 10 hari gitu, tiba-tiba begitu nongol, ternyata dunia sudah tidak bersahabat, di perangnya marketnya internasional pada gonjreng-gonjreng. Akhirnya ya itu kan responnya adalah turun 7% gitu. Dan ya balik lagi, ini hanya akan menjadi sebuah cerita kecil dari perjalanan kita di bursa yang panjang gitu kan. Kita ekspektasinya kan lama lah gitu kan, bursa kan selama ekonomi kita masih hidup, insya Allah kan bursa tetap ada dengan apapun, apa dan gimana pun cerita dan bentuknya gitu. Nah itu, dan downtrend itu sebenarnya adalah masa yang paling enak buat belajar, karena semua orang itu bisa bertahan di bursa pada saat uptrend. Ingat tahun 2020 angkatan corona yang dulu tergila-gila, bris, antam dan segala macam, seakan-akan itu nggak ada batasnya, dunia ada di langit dan semua orang pengen kaya dari 2 saham itu, sampai ada yang pinjol dan segala macam. Ingat nggak zaman-zaman 2020 gitu? Sih sekarang juga nggak pernah kemana-mana kan gitu. Jadi cerita-cerita seperti itu detailnya akan selalu berbeda setiap tahun, setiap minggu gitu ya.
Tapi polanya akan sama dan kita bisa baca kalau kita itu tenang dan melihat apa yang ada di market. Dan itu kadang ada harganya juga. Kenapa kita kadang ngalamin kerugian dan segala macam. Susah kalau mikirnya, oh gimana kalau di bearish supaya nggak rugi. Kadang kita begitu kan. Padahal kalau menurut saya itu pasti akan terjadi kerugian. Mau bearish maupun uptrend tetap akan terjadi kerugian. Karena resiko itu memang ada. Yang perlu kita lakukan adalah gimana ruginya itu satu, nggak bikin kita kapok. Dua, nggak bikin kita pingsan gitu kan. Misalnya kita nggak ada rumah buat ini contoh ngawur aja gitu kan. Terus ternyata dari karena buat di bursa terus ternyata sahamnya rugi, akhirnya kita mengalami bencana keuangan gitu kan. Itu yang kita hindari tuh hal-hal seperti itu. Tapi downtrend sendiri itu sebenarnya adalah masa yang baik sekali untuk belajar. Kalau kita survive di satu downtrend, biasanya downtrend berikutnya kita lebih tenang. Ini mungkin udah downtrend ketiga atau keempat saya gitu, dan udah ibaratnya kalau ini tuh udah kebal lah dalam tanda kutip gitu ya, udah nggak terlalu yang udah nggak emosi yang wah gimana nih bursa merah, saya udah nggak kayak gitu sih. Dan itu memang pakai waktu dan pakai ilmu gitu. Jadi harus jam terbangnya memang harus ada dan belajarnya memang harus niat. Itu ya tentang downtrend. Terus ini kok. Ya, hal yang ketiga adalah lihat komposisi portofolio kita. Ini kita masuk ke teknis. Kalau tadi kan lebih ke mindset ya, gimana kita melihat downtrend dari sisi kita investor retail. Sekarang asumsikan misalnya, oke Mbak Anggi, saya udah rada tenang nih, nggak terlalu ngeliatin aplikasi tiap hari, terus saya mulai lihat misalnya market dalam komposisi yang lebih panjang gitu ya, lihat weekly dan monthly-nya, ternyata mungkin tidak seburuk yang dikeluarkan CNBC, katakanlah begitu kan. Nah, terus akhirnya kita akan masuk ke detailnya kan. Karena pada akhirnya uang kita itu kan, kita kan nggak ngeributin ISG. Uang kita itu kan ada di portofolio yang isinya itu adalah saham-saham individual. Nah, sekarang yang harus kita lihat dengan tenang itu adalah, oke, sekarang posisinya saham yang kita punya ini pada di mana? Apakah perlu kita melakukan cut loss? Gitu. Saya nggak bilang harus cut loss ya, tapi maksudnya setelah kita tenang, baru kita melihat satu-satu saham yang kita punya, ini mau diapain gitu. Hopefully sih dengan kalau money manajemennya bagus, kalau toh cut loss itu harusnya di total cut loss pun paling 10% dari total modal. Saya ulangi ya, kalau toh misalnya mau di cut loss. Dan sebenarnya saya sarankan kalau marketnya tidak stabil sama sekali kayak ini gitu ya sekarang, itu kalau money manajemennya bagus, misalnya gini, misalnya wah Mbak, saya rencana misalnya ini ngaco aja ya, contoh random number gitu, angka acak. Misalnya saya beli harusnya cut loss di 700, terus nggak tahu kemarin buka bla bla, tahu-tahu udah 650 Mbak, itu di cut loss atau enggak? Biasanya orang tuh panik gitu kan kayak begitu. Itu kalau saya cut loss tetap. Karena ingat aturan money management saya kan, misalnya 700 itu di cut, itu harusnya kan total 2% dari total, 1% dari total modal misalnya gitu kan. Yang risk per trade-nya itu, resiko setiap transaksi yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau toh dia turun dari 700 ke 650, terus kita cut loss kan ruginya lebih besar dari yang kita antisipasi gitu kan. Tapi sebenarnya karena belinya bijaksana gitu ya, tidak terlalu nafsu nggak terlalu banyak lah intinya begitu, sehingga total dari kerugian satu saham yang kita cut loss yang lebih dari apa yang seharusnya itu yang cut loss kebanyakan ibaratnya gitu. Tapi sebenarnya secara keuangan dia tidak merusak total modal kita gitu ya, modal portofolio kita, cash-nya itu yang total modalnya gitu. Itu harusnya begitu. Jadi lebih baik kayaknya ibaratnya ya udahlah, daripada market nggak jelas, misalnya udah terlanjur di bawah, di cut loss aja nggak apa-apa, uangnya balik ke kita punya uang cash gitu kan, untuk menunggu kesempatan berikutnya, karena setiap badai itu pasti berlalu. Jadi nggak ada uptrend yang lalu terus uptrend sampai ke kayangan gitu ya, di surga ke-7. Nggak ada juga downtrend yang terus sampai ke neraka jahanam, neraka level 7 gitu tuh nggak ada. Jadi semuanya itu pasti akan berakhir, yang uptrendnya akan berakhir, downtrendnya akan berakhir. Cuma di saat menunggu berakhirnya itu kadang kita diuji gitu lah ya imannya. Kenapa itu perlunya kebijaksanaan kita sebagai investor. Ini ada chat dari Pak Widodo. Setelah market bearish atau downtrend, biasanya sideways dulu atau langsung uptrend ke posisi harga sebelum bearish? Terima kasih. Biasanya itu selalu ada sideway-nya dulu, Pak. Jadi sideway itu kayak mentok gitu loh. Sideway itu kan sebenarnya kayak jadi kalau di downtrend sideway itu kayak lantainya gitu kan. Kayak ibaratnya bola ke bawah cepret, terus dia jeduk-jeduk dulu di lantai gitu kan, sebelum menentukan misalnya dia mau breakdown lagi atau mau ke atas.
Kalau uptrend kan juga begitu Pak, sangat jarang uptrend itu terus langsung tahu-tahu ngedrop gitu. Itu pasti ada sideway-nya dulu. Kemarin itu kita kalau yang case IISG kemarin ini ya itu nggak kerasa sideway-nya karena memang kita loss nggak ada data 10 hari. Jadi itu kan itu luar biasa loh kalau dilihat dari kacamata market internasional ya. Kalau kita di sini tuh ya bangsa yang apa bangsa yang diberkahi dengan banyak sekali libur. Bayangkan kita punya 5 agama yang diakui di Indonesia gitu kan, dan semuanya liburnya diliburin. Maksudnya gini, semua hari besarnya diliburin, maksud saya begitu. Itu komposisi, coba hitungin semua komposisi kita libur dalam 1 tahun, itu bisa 1 bulan. Itu practically kita punya 1 bulan tidak produktif atas nama Tuhan gitu ya, dengan semua agama yang diberlakukan di Indonesia gitu, semuanya diliburkan. Itu kita tuh bangsa yang luar biasa. Di luar negeri itu nggak ada Pak. Mereka katakanlah bisa di Amerika ya, agama mayoritasnya kan Nasrani berarti everybody semua ngerayain Christmas. Tapi pada saat Christmas Dow Jones itu cuma libur 2 hari Pak. Kebayang nggak kalau itu dilakukan di Indonesia? Misalnya kita mayoritas Muslim pada saat Lebaran kita libur cuma 2 hari pertama, hari kedua, kali dibakar itu ya ISG kan. Gila aja gitu, siapa aja yang mau kan, semua orang pengen mudik gitu. Jadi karena kita ada gap kayak begitu, liburannya lama, makanya kemarin tuh kayak ibaratnya nggak pakai permisi tahu-tahu jebrot gitu kan. Itu memang salah satu konsekuensinya itu gitu. Kalau sideways dulu harus lebih sabar nih. Iya Pak, memang jadi nggak, orang tuh selalu gini ya, misalnya kayak turun 1 hari langsung bilang, oh market bearish, terus besoknya naik langsung bilang, oh sudah uptrend lagi. Itu sebenarnya nggak begitu. Kenapa? Sangat penting untuk di zoom out gitu. Kita lihat dari kacamata yang lebih besar gitu untuk melihat pergerakan marketnya. Karena sebenarnya nggak ada pergerakan itu tahu-tahu downtrend dan tahu-tahu uptrend gitu. Jadi semua tuh pasti ada ketemu sideway-nya dulu. Untuk mungkin kayak orang kayak mikir dulu gitu kan, wah ini mau kemana nih gitu, antisipasi yang lain-lain. Nah ini yang kedua kan, ingat kita beli sahamnya bukan bursanya. Jadi cek grafik masing-masing saham lalu ambil keputusan berdasarkan data, bukan gosip seputar IISG. Pada saat saya newbie itu saya kayak IISG itu kayak ayang banget ya, tiap hari dilihatin IISG naik berapa poin, bagaimana begini begitu gitu kan. Padahal sebenarnya saya nggak bilang IISG nggak penting ya, saya kan selalu bilang IISG itu seperti kalau kita melaut itu IISG itu seperti awan di atas yang tidak jadi, kita kan nggak menentukan arah berdasarkan awan yang mau kemana kan, tapi kalau kita tahu bakal ada badai kita harus siap-siap gitu loh. Misalnya jangan terlalu agresif, mungkin kapalnya kecepatannya jangan terlalu tinggi gitu kan, kali ombaknya naik dan segala macam lah. Ini ngaco aja, saya bukan pelaut juga, mabuk laut padahal. kalau naik kapal terus sedia antimo terus tidur 1 jam. Anyway gitu loh. Jadi keputusan setelah kita tenang tadi, itu kita lihat komposisi portofolio kita untuk menentukan misalnya cut loss atau nggak cut loss, atau misalnya mau averaging down. Kalau yang suka ya, saya pribadi nggak suka averaging down karena bikin pusing menurut saya. Itu melihat berdasarkan datanya. Dan kalau saya pribadi sih menyarankan, karena tadi yang seperti disinggung Pak Widodo, ada sideway-nya enggak gitu ya. Itu saya selalu menyarankan jangan hari ini turun langsung ambil keputusan gitu loh. Biasanya karena apa ya? Itu tadi keputusan yang panik tadi gitu loh. Mengambil keputusan untuk setiap saham kita itu juga baiknya di zoom out gitu, dilihat dari misal weekly-nya gimana, monthly-nya gimana, untuk bisa menormalisasi kadar ketakutan kita. Sebenarnya ini seburuk yang digembar-gemborkan nggak sih gitu. Terus next-nya, nah ini pentingnya money management tadi yang udah saya singgung, untuk memudahkan kita mengambil keputusan gitu. Karena kalau money management jelek biasanya itu, kalau ibaratnya yang tadi contoh ngawur saya itu tadi, misalnya cut loss-nya kita set di 700 ternyata udah 650 dan belinya kebanyakan, itu turun misalnya 50 poin, asumsi berapa persen lah gitu ya dari total total minusnya gitu ya, misalnya harusnya minus 10%, kita cut ini udah 15%. Selisih 5%-nya itu semakin kita belinya besar, 5% itu akan semakin kerasa gitu loh. Itu kenapa pentingnya money management. Sebenarnya money management itu kayak apa ya? Jadi ibaratnya kalau rugi nggak nyesek-nyesek banget, kalau cuan juga
nggak langsung tiba-tiba kita jadi Warren Buffett gitu loh, apa portofolionya langsung kali 2 gitu misalnya. Itu tuh nggak begitu. Cuma orang kebanyakan kenapa biasanya gitu ya, terutama yang belum ngalamin dikerjain di market bearish gitu ya, itu ibaratnya tidak menganggap money management itu penting karena asumsinya Mbak kalau cuan tuh nggak kerasa Mbak kalau money managementnya kayak Mbak Anggi punya. Masa kita kalau take profit totalnya tuh cuma kayak naiknya tuh portofolio kita cuma kayak 2% katakanlah gitu kan. Itu kayak kapan kayaknya kalau kayak gitu gitu. Nah, ini adalah sebenarnya menurut saya pribadi sih ya, itu sebuah persepsi yang salah karena sebenarnya nggak ada orang cepet kaya dari bursa tuh nggak ada. Apalagi kita yang manusia-manusia biasa gitu ya, mortal gitu ya. Kalau bahasanya anyway, saya akan membahasin Harry Potter malah. Muggle, kita tuh kayak muggle kalau orang retail gitu. Intinya adalah kalau kita tuh orang biasa-biasa aja, itu emang ya siapa yang bilang orang cepet kaya di bursa, hoax itu gitu loh. Kita akan menjadi kaya di bursa dengan menjadi investor atau trader yang baik dengan berjalannya waktu gitu. Jadi nggak ada, jangan berpikir wah ini nih gue dapet satu transaksi keren entah pakai info apa gitu ya atau rekomendasi apa, terus karena satu saham itu gue jadi kaya. Itu nggak ada kayak gitu ya, ini bukan kasino gitu. Jadi kita menjadi kaya di bursa itu karena rangkaian keputusan investasi yang relatif baik sehingga dalam jangka panjang aset kita naik gitu loh. Jadi itu kenapa pentingnya money management, balik lagi. Terus yang keempat adalah cash is the king. Maksudnya gini, kebanyakan orang itu kalau market bearish sebenarnya sih balik lagi karena money managementnya salah. Jadi money management ini bakal ngaruh kemana-mana gitu. Karena money managementnya salah, akhirnya takut cut loss. Akhirnya biasa kan, jadi investor deh gitu, sahamnya bagus kok, lihat laporan keuangannya deh, biasanya langsung gitu. Itu adalah reaksi yang paling sangat umum karena biasanya orang waktu beli pakai teknikal, ini disupport atau lagi breakout gitu kan, pakai bahasa teknikal begitu harus cut loss tapi nggak cut loss dengan apapun ceritanya gitu, langsung yang tapi perusahaannya baik loh, bagus loh, lihat ROE-nya, lihat laporan keuangannya bla bla. Jadi begitu harusnya cut loss tapi karena takut akhirnya nggak mau cut loss, akhirnya dia terus ngeliat fundamentalnya gitu. Nah, itu adalah ketidakkonsistenan dalam mengambil keputusan investasi, itu yang biasanya menjadi masalah gitu. Dan kenapa sebenarnya saya lebih suka dengan pertimbangan yang matang ya, lebih suka cut loss gitu karena cash is the king. Balik lagi kita butuh cashnya gitu. Jadi biasanya orang tuh mikirnya gini, nanti kan market juga balik lagi Mbak, nggak usah di cut loss gitu, nanti kan market balik lagi juga nanti jadinya hijau, saya nggak jadi rugi, mikirnya gitu kan. Yang jadi masalah dengan pemikiran kayak gitu adalah jadi gini, kan tadi sahamnya turun, terus nanti biasanya dia jaga sideways dulu kan gitu, dia galau dulu kan gitu. Kalau tuh dia balik lagi, itu orang-orang kan banyak yang beli pada saat dia pada saat dia di support itu, dia sideways itu gitu. Nanti kalau kita nggak punya cash, itu kita nggak bisa memanfaatkan momen kayak gitu. Nanti begitu naik, orang lain profitnya gede, double digit, kita dari merah jadi hijau doang gitu loh. Pada akhirnya tidak menutup ya memang kita nggak rugi sih kesannya gitu ya. Tapi kita nggak dapat memanfaatkan momentum gitu loh pada saat market berbalik. Dan sebenarnya kalau kita ngomong, ya tapi kan nggak rugi Mbak, yang penting tuh nggak rugi. Itu kadang perspektif yang harus, ya biasanya kalau berjalannya waktu nanti makin ngerti gitu ya. Kalau newbie memang biasanya gitu mikirnya karena dia nggak ke atas maka dia nggak rugi. Tapi sebenarnya momentum itu sangat penting di market, itu satu. Terus kedua, pada saat nggak cut loss kita nungguin dia naik itu, kan gini, masa kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan, ya ibaratnya karena saya musuh berdasarkan bismillah gitu kan. Berdasarkan moga-moga nanti marketnya naik jadi hijau terus saya jual. Itu kan mau berapa lama sih kita bertahan dengan metodologi investasi seperti itu gitu loh, bahwa kalau misalnya harus cut loss terus kita nggak berani cut loss dengan apapun alasannya, terus akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan momentum gitu. Kalau itu terus diakumulasi perlakuan seperti itu in the long run dalam jangka panjang itu bisa bermasalah maksudnya untuk total portofolio kita secara umum. Kenapa? Cash is the king gitu. Jadi pada saat cut loss cashnya balik lagi. Nah, pada saat kita punya cash itu kita bisa mengatur portofolio kita dengan lebih tenang lagi gitu, karena ibaratnya yang sudahlah gitu kan, putus ya putus, lo gue end gitu kan, saham di cut loss ini, terus kita bisa analisa dari nol lagi, karena sebenarnya nungguin saham yang lagi minus itu kayak nungguin yang nggak pasti itu loh. Jadi itu sangat menyiksa sih kalau menurut saya gitu. Jadi lebih baik
dengan pertimbangan yang matang, balik lagi kalau harus cut loss ya sudah di cut loss saja. Terus yang keempat itu tidak perlu memaksakan trading karena psikologi itu sangat penting. Biasanya orang tuh nafsu antara kalau market merah kalau udah punya terus biasanya freeze gitu kan, kita nggak berani ngambil keputusan, aduh rugi nih gimana nih gitu kan, ruginya kebanyakan atau market lagi jelek bla bla. Kalau belum beli misalnya Pak Sofi belum beli, marketnya turun langsung nafsu gitu kan, wah mumpung turun nih ayo kita beli gitu kan. Terus atau nanti terus bawa-bawa quote-nya Warren Buffett itu paling seneng tuh, ada yang ngomong which is Warren Buffett-nya benar, cuma cara kita mengartikan. Jadi gini ya, banyak quote-nya Warren Buffett itu sangat multi perspektif, jadi harus hati-hati mengartikannya. Saya sadarnya karena saya bisa mengartikan quote itu berbeda-beda waktu saya newbie sama saya sekarang. Jadi memang ya Warren Buffett itu kan memang dewa ya. Jadi omongannya tuh ibaratnya multi perspektif. Misalnya beliau tuh paling senang ngomong rakuslah ketika orang lain takut dan takutlah ketika orang lain rakus gitu kan, kebalik, intinya anti mainstream. Tapi anti mainstream itu harus ada aturannya ya. Jangan marketnya turun main beli-beli aja ya, kecuali yang anak sultan monggo gitu, yang bukan anak sultan kayak saya kebetulan bukan anak sultan gitu ya, duitnya berseri, itu harus hati-hati ya dalam mengambil keputusan. Jangan nafsu merah langsung beli, sabar ya, sabar, tahu pada saat yang lain takut kita harus berani, tapi beraninya dihitung gitu. Jadi kalau toh merah ya tunggu misalnya posisinya satu kita sudah tenang, terus posisinya apakah sudah ada di support, terus prospeknya ISG gimana, itu ada hal lain yang harus dilihat lah, ibaratnya jangan cuma langsung ngandelin pokoknya merah beli biar nanti kalau pas hijau gue udah punya gitu. Jangan terlalu simplifikasi kayak gitu karena biasanya akan menjadi masalah. Nah ini terus yang kedua adalah beneran ada peluang, karena biasanya kita cenderung tadi memaksakan untuk trading padahal mungkin tidak ada peluang, atau karena ISG belum stabil sebenarnya risknya cukup besar gitu. Saya pribadi melihat ISG 2 minggu ini tuh belum stabil sih. Saya takut saya memilih untuk wait and see and cash is the king gitu, karena saya pribadi tipe orang yang males, ini pendapat saya pribadi sih, malas membuktikan bahwa saya pintar. Maksudnya begini, kita kadang sering kadang kalau sudah merasa sudah bisa analisa, kita sering kayak yang belinya di sini nih, gue tahu abis ini naik gitu. Kita kayak pengen buktiin bahwa tuh kan analisa gue bener gitu. Ada unsur ego begitu kadang. Ini at least buat saya pribadi ya, saya sadar gitu. Kenapa makin kesini makin lama saya lebih cenderung yang ya tunggu aja dia konfirmasi naik dulu baru pikirin buat beli, walaupun ibaratnya saya nggak pakai di kereta pertama pada saat naik itu lah, tapi saya nggak perlu membuktikan bahwa tuh kan analisa gue bener dia mantul gitu. Saya nggak terlalu merepotkan itu sekarang. Jadi kalau sudah terkonfirmasi baru saya pikirin untuk cari titik untuk beli, walaupun itu harus nunggu lagi, tapi at least trennya sudah terkonfirmasi. Kira-kira begitu. Nah ini yang terakhir, yang kelima, menunggu juga bagian dari strategi trading. Ini sangat jarang diomongin orang, terus terang aja, karena ya bukan ngaku-ngaku sih, tapi kayak ini kayak saya yang senang ngomongin ini ke diri saya sendiri, karena waktu saya newbie itu nggak ada yang ngomongin saya ini. Saya pikir waktu newbie itu yang penting ngerti banyak indikator, terus yang kayak berani money management dan segala macam, jangan ragu-ragu. Terus ada yang bilang harus sadis gitu kan. Sadis apa ya? Disnya tuh disiplin, sabar dan disiplin gitu ya. Which is itu semua benar, tapi ada satu hal pengalaman yang dari sekian tahun saya belajar investasi itu adalah ternyata menunggu itu adalah bagian dari strategi trading. Dan sangat jarang orang yang ngomongin ini kepada newbie. Selalu bilangnya yang jangan panik gitu kan, averaging down dan segala macam. Intinya mengencourage orang untuk berbuat sesuatu gitu. Tapi sebenarnya kadang tidak memutuskan untuk tidak berbuat sesuatu alias menunggu itu juga bagian dari strategi trading. Kalau memang marketnya tidak memungkinkan atau psikologis kita tidak memungkinkan, itu nggak masalah ya, di loss aja, biarin aja. ISG nggak kemana-mana kok gitu. Nanti tunggu kita tenang baru ngambil keputusan, sahamnya masih di situ gitu loh. Kalau toh nggak dapat saham yang kita nyari sekarang, akan ada saham yang lain, tenang aja gitu loh. Kapan sih ISG nggak ada yang bisa dibeli? Bisa kok dibeli gitu, santai aja. Jadi pastikan pada saat membeli itu kondisi kita memang ibaratnya otaknya memang ngecun gitu, memang niat untuk beli. Dan memang memenuhi strategi trading yang kita pakai, intinya memang ada peluang untuk beli baru kita beli gitu. Terus trader yang berhasil itu bukan yang tiap hari trading dan cuan. Ini myth ya, mitos, bahwa karena dulu waktu newbie, sumpah demi Allah saya pikirnya begini. Saya pikir dulu itu trader yang hebat itu pokoknya tiap hari buka aplikasi gitu kan, terus set gitu kan, lihat-lihat saham mana nih yang bakal cuan hari ini gitu, terus jebret saya beli.
Terus saya cuan hari itu. Saya pikir itu tiap hari akan begitu, misalnya kayak 20 hari berusaha, 15 saya benar, berarti saya trader hebat. Ya kalau mungkin nggak tahu lah ya kalau scalper. Terus terang saya tuh seumur-umur saya di bursa belajar investasi S2 dan segala macam itu kayak 7 tahun gitu ya, kerja di sekuritas tetek bengek. Saya menghandle nasabah retail 650 orang di 2 sekuritas. Di RHB sekarang 500. Intinya data saya cukup banyak lah, bertemu dengan banyak investor gitu kan. Itu saya terus terang belum pernah nemuin orang yang tiap hari cuan, tiap hari trading dan tiap hari cuan. Jadi itu banyak, ibaratnya banyak, nah saya bilang ngomong kosong orang tersinggung gitu ya. Tapi ini kan kelas pribadi saya lah. Intinya banyak yang dikeluarkan di sosial media itu sebenarnya itu hoax gitu. Hoax dalam artian mungkin dia belinya udah kayak yang 3 tahun lalu nyangkut di mana, terus kebetulan naik, terus dia screenshot. Atau biasanya kan perhatiin nggak, lotnya tuh ditutupin gitu loh. Kalian dia belinya cuma 1 lot kan, kepikir nggak? Karena 1 lot merah ditungguin 3.000 tahun nggak masalah. Tapi kalau kita beneran ngikutin dia, belinya nggak 1 lot, misalnya belinya total 10% dari portofolio kita, sakit kepala itu nunggu 3 bulan aja kadang pada nggak tahan gitu kan. Saya aja trader malas, kadang saya bisa hold 1 tahun ketawa-ketawa aja. Itu memang ya kebetulan kepribadian saya kayak gitu senangnya. Makanya saya senangnya kalau cuannya harus banyak, double digit itu kayak semi-semi harus lah gitu. Kalau saya desain itu dari awal ya gitu, trading plan itu biasanya pasti double digit, dan nunggu 1 tahun tuh buat saya biasa. Kayak Indi kemarin saya nunggu dari 1.800 tuh lama banget, sampai yang udah kayak aduh ya Allah keburu tua, keburu lumputan gitu kan. Tapi ternyata akhirnya kemarin ke 2.400 juga kan, saya belinya agak kecepatan sih di 1.800. Ya saya juga nggak sempurna gitu, itu saya akuin. Tapi intinya saya tipikal yang kayak begitu, jadi kalau nunggu bisa lama. Nah, trader yang sukses itu adalah yang trader yang tahu kapan waktunya beli, cut loss, take profit, dan menunggu. Jadi ini adalah ya kayak refleksi buat diri kita sendiri sih gitu, termasuk saya gitu ya. Karena kadang menunggu tuh balik lagi juga bagian dari strategi. Kesabaran itu adalah strategi trading juga. Sabarnya sabar ini ya, bukan nyangkut ditungguin ya. Sabarnya bukan begitu maksudnya gitu. Tapi intinya semuanya tuh harus terarah dengan baik, sehingga keputusan yang kita ambil tuh berdasarkan data yang ada di market. Ini chat dari Pak Widodo. Ada saham-saham besar big cap kontribusi besar penyebab ISG turun. Berarti saat masih bearish kita hindari saham-saham tersebut. Trading pindah ke gorengan. Or wait and see dengan sadis, sabar dan disiplin. Iya Pak, memang begitu ya. Jadi korelasi ISG dengan saham yang kita beli. Emang biasanya ISG itu terus terang aja itu cuma digoyangin oleh beberapa saham gitu. Dan sebenarnya sih kalau mau ngomong makin ke sini LQ45 tuh dalam tanda kutip makin tidak menarik, dalam artian pergerakannya akan sangat terbatas gitu. Jadi cuan 2 digit di LQ45 tuh udah menggeh-menggeh banget, yang kayak setahun nggak yakin ya saya terus terang aja bisa dapet kayak gitu. Momentum ya. Misalnya lah BCA gitu, saham kecintaan saya gitu kan. Kalau saya nikah minta mahar BCA nanti. Halo. Tapi nggak serius, BCA itu saham bagus ya, siapa yang mau ngomong BCA jelek gitu kan. Terus tapi coba bayangin BCA-nya ada 5% itu setengah mati Bapak Ibu. Seriusan. 10% itu berarti market lagi jelek, dia ngedrop, kita belinya berani pada saat lagi jelek-jeleknya, nanti dia naik gitu kan. Balik lagi baru kita jual. Dan itu akan terjadi pada saat momentum bearish. Dan kapan bearish itu terjadi kan jarang gitu. Jadi memang kalau big cap itu nggak bisa. Jadi gini, big cap itu kenapa, tapi saya kan bagi kalau nggak bagus kenapa banyak nyaranin newbie bisa mulai dari LQ45, karena LQ45 itu yang paling aman untuk belajar analisa ya gitu loh. Jadi kalau orang nggak ngerti ngalor ngidul, nggak ngerti sama sekali, itu didorong ke gorengan atau saham yang lebih loncatnya lebih cepat gitu ya, sedang loncat kodok, itu biasanya pada jantungan akhirnya stres. Terus ya nggak stres sih, maksudnya akhirnya kapok biasanya gitu kan, kapok duitnya diambil terus nggak trading lagi, biasanya begitu. Kenapa paling aman tuh mulai di big cap untuk belajar analisa. Tapi kalau misalnya biasanya tuh udah ya ngerasain merah minus terus yang ya terus jadi nggak doyan makan gitu kan, pengalaman psikologis kayak begitu, kalau udah mengalami terus belajar analisa sedikit-sedikit biasanya memang cenderung pengen pindah ke gorengan. Tapi yang mau saya tekankan, kalau pindah ke gorengan, satu money management, terus kedua lihat likuiditasnya gitu. Jadi jangan asal karena big cap lagi jelek kita ke gorengan aja gitu. Itu
harus dengan pertimbangan yang matang juga. Terus kalau di gorengan harus disiplinnya tuh harus benar-benar ya, karena terutama misalnya kayak saham gorengan terus kita lihat dalam 1 tahun terakhir, oh dia cuma aktif kayak 3 bulan terakhir, berarti mungkin kayak 3 bulan terakhirnya ada dedemitnya kan yang menggerakkan saham tersebut gitu. Nah itu berarti kalau nanti misalnya kalau take profit sih biasanya orang take profit, yang jadi masalah tuh kalau cut loss gitu, kalau tidak sesuai ekspektasi ternyata misalnya sahamnya turun dan segala macam, itu jangan lalu pakai ilmu bersabar ya, ilmu menunggu ini tadi, itu salah kaprah menunggunya gitu. Karena misalnya dengan pertimbangan, oh ini tuh gorengan, kita tahu likuiditasnya jelek, setannya, rohnya itu yang menggerakkan saham itu bisa pergi kapan aja. Jadi ketika grafiknya jelek tuh lebih baik kita cut keluar gitu loh, biar jadi cash lagi daripada kita tungguin. Kalau nungguin big cap itu kan liquid ya, selalu ada yang beli, selalu ada kehidupan gitu sahamnya. Kalau pakai gorengan, kita nyangkut, terus setannya hilang, itu jadi mumi di dalam kubur, nggak bisa diapa-apain. Gitu. Kita cut loss aja nggak bisa gitu. Jadi kebanyakan orang tuh biasanya sih memang harus ngalamin ya, terus terang aja diceritain kayak gini tuh kalau belum pernah ngalamin nyangkut di saham dedemit yang nggak ada nadinya gitu ya, nggak ada likuiditasnya, itu biasanya baru yang oh ya kenapa likuiditas itu penting, karena saya juga dulu begitu gitu, balik lagi ke pengalaman kan. Tapi at least ini buat sounding aja gitu untuk buat jaga-jaga ke depan. Itu betul sih Pak. Kalau mau pertimbangkan kegorengan sih monggo-monggo aja, asal ya bijaksana lah mengaturnya, kira-kira begitu. Nah, ini sebenarnya materinya udah habis. Terus kita bahas IHSG. Atau kalau ada yang mau nanya mungkin saham tertentu silakan di chat aja ya. Nanti kita bahas ini, kita sambil lihat grafik. Oke, nah sekarang kita bahas IHSG. Nah, ini kan libur-libur. Nah, ini Pak, kalau tadi kita sempat ngomongin sideway ya. Ini lihat dari tanggal 11 April sampai 27 April. Itu sebenarnya market nggak kemana-mana loh. Ini kebetulan ini sideway-nya pendek ya. Kalau kita mau lihat di sini nih, yang saya kasih garis magenta, ini ingat nggak kemarin tuh garisnya tuh cuma segini. Terus kan kita breakout. Ini sekalian aku praktekin sih. Nih, kemarin tuh kita begini kan terakhir edukasi. Terus kan breakout tuh kita girang kan, la gitu. Nah, kalau pada saat di sini nih yang garis dari kapan ini? Dari let's say 13 Oktober sampai 2 Februari. Ini adalah sideway yang normal di market tuh seperti ini, Pak. Sideway-nya lama. Bisa 3 bulan gitu kan. Kenapa pada saat breakout 6.700 ini kan memang support yang resisten yang kuat kan pada saat itu gitu, Desember 2021 itu. Jadi memang pada saat breakout tuh kenapa orang pada excited sekali, karena sideway-nya lama. Lihat di sini tuh sideway-nya juga lama kan, relatively di sini sideway. Nah, itu yang perlu yang perlu dipelajari. Jadi memang market itu, momentum di market tuh begitu. Kalau sideway-nya makin lama, kalau dia breakout harusnya breakout-nya mantap. Kenapa kemarin pada excited? Nah, balik lagi, ini kalau garis begini ini bisa ditarik. Maksudnya kalau area resisten itu kan area ya, balik lagi. Jadi bisa kita tarik sebenarnya pergerakan kita hampir kayak besok kan 2 minggu ya, 2 minggu terakhir ini habis lebaran tuh gimana sih? Nah, ini kemarin kan gap down. Buka habis lebaran tuh langsung turun kan, jebret nggak berperasaan begini. Ini ada 2 gap. Gapnya di sini area berapa ini? 7.200 ke 7.150. Terus ini ada breakdown ada gap down lagi 6.900 sama 6.800-an. Yang area di bawahnya sudah ketutup kemarin kan. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong ini turun kemarin yang sensasional ini sebenarnya sih wajar-wajar aja. Kalau dipikir-pikir lah, kalau dia secara jangka panjang. Dia naik nih berapa bulan nih? Februari, let's say sampai April. Jadi uptrendnya memang tidak sensasional kayak waktu 2020 kemarin kan, ini uptrendnya kayak sebentar, terus dia sebenarnya koreksi. Koreksinya itu ke support, ke area support lagi yang sebelumnya itu adalah resisten. Ingat tadi saya bilang 6.700 itu resisten yang cukup kuat, sudah berbulan-bulan nggak pernah ditembus di IHSG gitu kan. Jadi sebenarnya itu wajar-wajar aja dia jebol ke atas. Terus sekarang resisten baru kita adalah 7.200. Kali aku gambar aja ya. Bentar. Copy. Copy gimana sih? Copy. Nah, misalnya ini support baru kita nih.
sorry, resisten baru kita area 6.700. Rada miring. 7250 lah katakan begitu kan. Ini jadi resisten baru kita gitu. Ini jadi 6.700-annya jadi support. Itu adalah salah satu ciri salah satu ciri uptrend. Tuh uptrend makanya tidak lagi bearish. Makanya ya ngelihat momentum bursa itu harus agak di zoom out supaya kita nggak terlalu panik, balik lagi tadi gitu kan. Jadi sebenarnya pada saat ada pergantian role, pergantian peran dari area yang tadinya resisten menjadi support kayak begini kan, 6.700-nya sekarang jadi support gitu, menahan area ini sempat ke 6.500 juga. Jadi kan supportnya jadi berlapis gitu kan. Ini ke support 6.500 mantul lagi. Ini sebenarnya cakep sih maksudnya pergerakannya kalau menurut saya. Walaupun kita itu melihatnya balik lagi kan di zoom setiap hari karena minus, apalagi ini minus berapa? Waktu itu minus 7%, 4% sehari, tuh orang keringat dingin padaan gitu kan. Kalau kita fokus ke, waduh sehari ISG turun 4% guys, satu minggu 7%, 8%, whatever gitu. Kalau kita fokus ke situ, itu balik lagi tadi kita jadi takut, jadi freeze gitu kan. Takutnya tidak berdasar gitu maksud saya. Karena itu pasti yang dijadikan headline di news. Kenapa saya bilang tadi hindari news? Karena news sesungguhnya begitu. IHSG satu minggu turun 8%. Apakah ini resesi selanjutnya gitu kan? Kita udah keringat dingin. Padahal sebenarnya kalau dilihat nggak usah lah jauh-jauh berapa tahun. Kita lihat 6 bulan terakhir aja. Sebenarnya ini pergerakan masuk akal. Ekspektasi saya kalau toh nanti bergerak sideways balik lagi kan tadi kalau habis bearish kan sideways dulu gitu. Ini sebenarnya bearishnya itu jangka super pendek, dia cuma koreksi normal kalau menurut saya gitu. Cuma seperti biasa yang jadi masalah itu memang ISG itu kalau koreksi kita itu marketnya kalau naik pakai tangga, kalau turun pakai eskalator gitu kan. Lihat nih kalau naik kan tweak satu langkah turun lagi, satu langkah turun lagi sampai ke sini kan 7.300. Giliran turun pakai eskalator kan jebret gitu, nggak pakai permisi, itu yang bikin orang jantungan gitu kan karena yang di zoom adalah satu minggu ISG turun 7%. Padahal sebenarnya dia cuma ke support doang gitu. Dan kalau mau ngomong sebenarnya ini candle terakhir hari ini 19 Mei itu cakep loh. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda 6.700 ini cukup kuat gitu kan. Kalau besok bisa closing masih di atas 6.700, kalau menurut saya malah kalau mau beli silakan aja. Maksudnya mulai mencari opportunity untuk beli itu silakan aja. Dan nanti menurut saya ISG mungkin akan kepimpong bolak-balik ke 7250. Jadi nanti resistennya jadi 7250, supportnya jadi 6750-an. Akan berakhir di area situ gitu. Jadi sebenarnya kita bakal krisis enggak dan segala macam. Menurut saya sih enggak juga gitu loh. Karena ini wajar-wajar aja yang terjadi gitu. Balik lagi analisa saya ini nggak penting, maksudnya bener apa enggak, angkanya bener apa enggak. Biasanya dulu saya sangat mementingkan begitu, presisi enggak nih gitu misalnya. Angka yang saya berikan misalnya ISG akan bergerak dari area misalnya support 6750 dan resistennya akan 7250 misalnya gitu. Itu saya pentingin banget, bener nggak yang saya omongin. Tapi sebenarnya ini kan cuma buat kira-kira ya, untuk kita bisa melihat langitnya ini kira-kira mau kemana gitu. Jadi sebenarnya ini bukan tsunami kok gitu. Ini memang ombak agak tinggi kemarin, banyak orang kecemplung lah ibaratnya gitu kan. Orang-orang pada panik dan segala macam. Tapi sebenarnya ini bukan disaster gitu ya, bukan kayak akhir dari dunia, itu nggak ada. Saya pribadi sih berpendapat ya terlepas dari agama kiamat ya gitu, tapi ketakutan yang kayak kita kalau market bearish selalu di ini tuh di news itu selalu apakah ini depresi besar selanjutnya yang kayak gitu-gitu dramatis gitu senangnya. Padahal kan ya depresi besar juga nggak tahu nongol depresi besar itu bisa diantisipasi kok, balik lagi money management gitu. Kalau tahu misalnya nanti salah nih saya, misalnya ternyata ngedrop, ini akan berbahaya kalau ngedrop 6.500 ya. Jadi nanti ini buat kita ada dua arahan. Tapi kalau menurut saya akan lebih cenderung ke atas. Ke 7250 tadi. Bahwa bakal dipimpong antara dua support dan resisten ini. Karena melihat kayak Jokowi udah bolehin lepas masker dan segala macam. Kayaknya ini tebakan ngawur saya yang botol kecap ini sih. Kayak orang udah capek kan, nggak cuan bertahun-tahun. Ekonomi bakal dilepas kalau menurut saya, ini pasti bakal naik. Apalagi kita mau pemilu bentar lagi kan, tinggal kedip mata pemilu dan segala macam. Saya rasa banyak orang berkepentingan untuk biar aura ekonomi ini jadi sehat. Karena udah 2 tahun tuh nggak enak gitu. Jadi
menurut saya sih saya lebih cenderung melihat IISG ke depan bakal ini dipimpo ke area 7250. Intinya kita nggak usah panik akan ini sudah mulai boleh masuk pelan-pelan, balik lagi manajemen yang bagus, mungkin take profitnya kalau nggak bisa 2 kali resiko 1,5 lah gitu ya, 1,5 kali resiko gitu. Tapi akan berbahaya, baiknya sih tahan diri dulu kalau dia jebol 6.500. Karena 6.500 ini sangat kuat ya, 1, 2, 3, 4, sudah diuji 5 kali. Kalau 6.500 jebol, tujuan kita akan ke 6.100 pasti, atau sampai 6.000 lah ya area ini, 6.000 sampai 6.100. Kalau 6.500 jebol, hold, jangan beli apa-apa. Wait and see aja gitu, lihat market mau kemana. Karena menurut saya risknya nggak cocok lah gitu dengan resiko yang diambil dengan potensi keuntungannya. Menurut saya sih gitu. Tapi ini kita belum milih saham sih, saya cuma bahasin IISG doang, bahwa sebenarnya kalau menurut saya ini nggak perlu dipanik-panikin apa kita mules nggak bisa tidur terus bilang yang bursa bukan buat saya dan segala macam, nggak. Ini cuma pergerakan biasa aja, sabar. Oke, ini memang permainannya emang begitu kalau di bursa, kira-kira gitu sih IISG menurut saya. Gimana, ada yang mau ditanyain teman-teman? Mbak Anggi, saya ngedrop banyak di ADMR, Adaro, BBNI, Tins. Apakah harga masih potensi naik kembali? Ini ADMR apa kabar ya? Kemarin bukan pada heboh banget. Saya juga penasaran. Ayo Pak, kita lihat Pak ADMR. Ini ngedrop banyak, posisi udah rugi atau gimana Pak ADMR ini? Sama yang lain-lainnya juga. Sebenarnya ADMR ini kemarin kan naiknya udah terlalu ya, satu-satu dia baru IPO. Seperti biasa saya nggak suka saham baru IPO gitu kan. Nah sekarang posisi harga itu ada di support. 2.300 ini sudah diuji 1, 2, ini 3 kali hari ini diuji kan. Besok kita lihat apakah dia bertahan di atas 2.300. Kalau ADMR ini jebol di bawah 6.300 Pak, tujuan berikutnya itu 1.700. Jadi kalau misalnya ya balik lagi manajemennya bagus dan nggak bikin bangkrut lah intinya gitu. Kalau 90% uang ada di ADMR ya repot juga gitu kan. Kenapa balik lagi money management? Saya kayak radio bodoh ngomongin money management. Tapi ini penting banget buat ngambil keputusan kritis seperti ini money management itu. Kalau jebol di bawah 2.300 sih saya closing besok di bawah 2.300 sih saya sarankan cut loss Pak. Karena dia bakal ke 1.700. Ini nggak ada yang nadahin, ibaratnya nggak ada support, nggak ada apa, tinggal ibaratnya kantong lawang gitu loh, tinggal jebret, tinggal gitu doang, nggak ada papan buat nahan pergerakan harga. Itu satu. ADMR sudah TP masuk lagi malah longsor. Ya sudah Pak, kalau masuk lagi kan kemarin sudah ada profit. Saya rasa kalau jebol 2.300, kalau saya cut loss. Karena saya nggak mau nanggung resiko sampai dia ke 1.700, sahamnya ADMR lagi gitu kan. ADMR ini masalahnya ya satu baru IPO, terus pasti ini ada yang gerakin gitu kan di belakang. Likuiditasnya itu belum teruji secara jangka panjang. Jadi kalau kita mau resiko in hold itu, kalau saya sih nggak berani gitu, karena ya lebih baik ya cut rugi dikit terus kita move on ke yang lain. Beda dengan Adaro ya, kalau Adaro nih ini kan udah saham sejuta umat lah gitu kan, siapa nggak kenal Adaro gitu. Dia cakep lah gitu. Nah ini maksudnya cakep tuh likuiditasnya bagus. Jadi kalau toh kita paksain untuk nunggu itu tidak saya sarankan, balik lagi karena saya nggak suka menunggu yang tidak pasti gitu ya. Tapi kalau Adaro itu likuiditasnya bagus dan dividennya cukup tinggi. Jadi ibaratnya nggak sepet-sepet banget lah, di hold tuh worth it gitu loh. Nggak malu-maluin gitu kan di portofolio. Investor ya udah pegangnya apa Adaro, asik investor mining kan keren gitu. Kalau yang likuiditasnya nggak bagus itu nunggu lah, terus yang ini sama apa ya gitu kan, kayaknya nggak worth it gitu Pak maksudnya. Nah ini oke, sekarang Adaro ini lagi sideways Pak, di support 3.000 lah ya, let's say di 3.100 supportnya. Ini support selanjutnya tuh area 2750 Pak. Jadi ya kalau ngelihat ini volumenya hari ini turun dengan volume yang di atas rata-rata merah lagi. Itu kalau teori
teori Dow. Saya sebenarnya mau ngajarin teori Dow. Nanti lah ya 2 minggu lagi kita belajar teori Dow. Ini tuh pertanda buruk kalau menurut saya, karena volumenya besar, harganya turun, volumenya harga turun dengan volume yang besar gitu. Ini sangat mungkin nanti turun lagi gitu. Kalau turun lagi kalau 3.000 ini jebol, langkah selanjutnya 2750. Kalau 2750 jebol, itu mungkin ke area ya ini 2200. Gitu. Sekarang tergantung tinggal gimana Bapak mau ngambil keputusan gitu. Jadi kalau saya balik lagi, saya orangnya malas ribet. Ini kalau 3.000 jebol saya cut loss. Saya pasti biasanya gitu kalau bikin trading plan. Apalagi kalau 2.700 jebolnya udah repot lah gitu. Jadi dan sebenarnya kemarin Adoro tuh udah naik banyak kan gitu, dari kita sideways lama nih kan ya, dari Januari sampai Februari, terus ini naik lah, semua orang seneng nih gitu. Terus jadi ini udah support baru soalnya, area 2750 ini. Support baru yang dibikin waktu dia naik agresif sampai ke 3.200 gitu. Jadi sebenarnya coba kita lihat monthly-nya sih. Nah, kalau kita lihat di monthly-nya lebih kelihatan lagi, Pak. Coba kita lihat. Dia udah overstretch, bahasa kerennya tuh blagdang kalau jebolnya tuh udah jebol banget, Pak, gitu kalau secara jangka panjangnya. Ini lihat, ini MA20 monthly dia jauh banget. Kalau kita ganti ke MA5 coba, iseng aja, pengen tahu. Moving average rata-rata 5, ini aja jauh Pak. 5 tuh rata-rata 5 bulan. Jadi dia koreksi ke 2750 aja itu wajar. Bukan berarti ada jelek, itu wajar. Area 2750 ini support kuat. Lihat dia diuji 2 kali nih. 1, 2, 3. Di monthly loh Pak, 2750. Kalau saya nggak mau ngambil resiko turun ke 2750, 3.000 jebol saya cut loss. Karena nanti bisa beli lagi ketika ada di support kuat ini. 2.600, 2.750 area situ ya gitu. Itu lebih enak buat beli karena itu support kuat di monthly. Jadi ya balik lagi ke seberapa agresif kita. Kalau pengennya cuan cepat ya kalau saya saranin sih di cut loss kalau di bawah 3.000. Kecuali kalau yang trader pemalas kayak saya gitu kan seneng tunduk-tunduk nungguin, oh nantilah saya beli 2.500 kalau dia koreksi, ntar tak tungguin lama gitu. Nah itu nggak apa-apa, pasti juga belum beli gitu, nanti belinya 2.500 nunggu di sini. Wah kapan Mbak nunggunya ya, itu dia. Makanya saya tuh trader pemalas gitu. Emang sabar lah gitu nunggunya. Nah sekarang BBNI. Apa kabar BBNI ya? Ini BBNI baiklah. Secara monthly dia udah di area resisten. Kalau toh naik nggak jauh-jauh paling jadi 10.000 tuh udah mentok banget, udah menggig-menggig. Kayaknya sih ngelihat bursa kayak begini berat ya, paling 9.700 aja udah bagus. Ini monthly-nya begini. Lihat, ini yang namanya trading swing ya. Ini swingnya swing monthly. Jadi kalau beli itu teman-teman paling enak itu di swing ketika naik begini nih. Itu saya paling senang beli. Jadi misal lagi di sini nih, set begitu ada sinyal naik begini, itu baru saya nyari kesempatan untuk beli di daily. Karena secara monthly dia kayaknya mulai swing ke atas. Paling susah itu profit itu kalau menurut saya. Itu ketika swing monthly-nya ke bawah gini loh. Nah, jadi kalau udah kelihatan dia ke bawah begini, itu cut loss nggak boleh ragu-ragu. Karena secara jangka panjang kita tahu dia sebenarnya lagi waktunya koreksi lagi sampai ke support kuat berikutnya gitu. Itu yang kadang orang, kalau menurut saya, kalau ngerti definisi kayak gitu, itu nggak takut buat cut loss. Karena kita tahu kita melakukan hal yang benar. Satu, pada saat beli kita tahu, oh swing monthly-nya ini lagi turun loh. Jadi kalau nanti dia koreksi, supportnya jebol tuh jangan dipikir jebol-jebol cantik-cantik manis gitu ya. Karena sebenarnya secara monthly-nya dia memang harusnya koreksi lagi gitu. Jadi kalau kita mau mainin pergerakan dia mantul di support pada saat daily, tapi monthly-nya kita tahu dia swing-nya lagi turun gitu, arahnya lagi turun, itu kalau pada saat kena cut loss-nya lebih baik di cut loss gitu. Karena kita tahu dia bakal turun lagi gitu loh. Jadi itulah gunanya pemahaman, ini tuh bahasa kerennya tuh multiple time frame analysis gitu ya, asik ya. Intinya sih nganalisa dari monthly, weekly ke daily gitu. Itu bukan berarti tradingnya pakai monthly ya, karena kita bisa nunggu sampai lumutan kalau tradingnya pakai monthly. Tapi harus tahu, ini saya tahunya berdasarkan pengalaman gitu. Harus tahu
seberapa kita tega untuk cut loss atau berani untuk ngambil resiko atau enggak, itu ngelihat dari swing monthly-nya. Jadi lagi di mana. Nah, balik lagi, kalau di BBNI ini swing monthly-nya ini lagi sudah di area resisten. Harusnya sih dia, kalau closing di bawah 8.000, Pak, berarti swing-nya mau ke bawah lagi dan dia bakal ke area 6.900. Itu secara monthly. Coba kita lihat daily-nya. Coba ini. Cek. 1 D. Nah, ini secara daily ini cakep banget kan? Lagi kayak begini. Secara daily, ini ada sinyal bagus nih. Tapi kita ingat 9.700 tuh udah, tadi saya bilang udah overstretch ya, udah empat banget gitu, udah ngap banget naiknya. Jadi mungkin take profit bisa di 9.500. Tapi 2 hari lalu ini volumenya cakep. Nah, kalau misalnya Bapak kan posisi udah punya nih ya BNI kan, dia ini di support BNI. Area 8.500. Kalau menurut saya hold Pak, nggak apa-apa. Ini kayaknya sih masih sempat naik lagi ke 9.500, nanti jualnya di 9.500. Kalau jebol di bawah 8.000 cut loss. Jadi tunggu aja di mana. Kayaknya sih kalau BNI ini ada harapan dia ke 9.500 dulu baru turun lagi. Karena swingnya tadi kan masih nunggu kan, belum jadi swing ke bawah gitu. Kayaknya sih masih ada harapan ke 9.500 untuk BBNI. TINS. Saya udah lama nggak lihat TINS. Apa kabar ini? Hari ini tuh lihat cakep volumenya. Oke, kita lihat monthly-nya dulu ya. Monthly-nya, oke. Ini cakep nih, Pak. Jadi pengen beli. 2 bulan lalu, oh enggak, dingin ini Maret ya. Oh iya benar, 3 bulan lalu Maret, ini cakep. Swing-nya mulai ke atas, lihat, seret. Gitu di atas MA5. Swing monthly-nya mulai ke atas, ini pertanda baik. Ada potensi, ya kalau nafsu 2.400 deh, kalau enggak ya 2.200 lah ya gitu. Ada potensi ke 2.200. TINS, berarti swing jangka panjangnya cakep ya, lagi mau naik. Didukung oleh volume yang bagus di bulan Maret. Sekarang kita lihat daily. Daily hari ini volume cakep banget. Itu kan di atas. Jadi baca volume tuh gini ya. Ini kan volume, terus garis hitam ini adalah moving average 20 saya settingnya. Jadi rata-rata besarnya volume dalam 20 hari terakhir. Kalau dia di atas garis hitam ini, di atas moving average ini, berarti itu yang dibilang breakout dengan posisi kuat. Apa dengan volume kuat, mantul dengan volume kuat gitu. Itu nanti korelasinya dengan teori Dow. Kita bahas 2 minggu lagi lah ya teori Dow. Udah lama saya pengen bikin materi itu lagi. Belum pernah kita bahas kayaknya. Nanti saya jelasin lebih lanjut 2 minggu lagi tentang teori Dow. Intinya kalau kayak ini nih, naik kan hijau ditahan MA5, volumenya cakep di atas rata-rata hari ini. Ini cakep Pak. Hold kalau kata saya. Yang belum beli boleh kalau mau beli. Apalagi saya jadi nafsu pengen beli juga. Monthly tadi swingnya cakep kan, lihat. Jadi trading plan kita untuk Pak Widodo kalau masih punya hold aja Pak. Kayaknya ke 2.000 sih gampang menurut saya. Jadi kita bisa beli hajar kanan besok 1.700, cut loss-nya. Iya, ini kan potensi ke 2.000 ya, berarti 300 poin. Berarti kita bisa ngambil resiko setengahnya 150, jadi sekitar 15.50 lah. 1.600 ini biasanya angka kuat. Karena jadi kalau bulat-bulat 0-0 gini loh, itu teman-teman itu biasanya support kuat gitu. Jadi kalau bikin kalau mau cut loss tuh jangan di 1.600 gitu, karena biasanya cuma senggol terus naik lagi gitu. Jadi harus kayak bisa bikin 15.50 tuh kan di tengah gitu. Ini kalau TINS cakep Pak. Hold aja kalau menurut saya. Yang belum beli, mau beli besok pagi boleh. Beli 1.700. Kalau saya nih ya trading plan-nya cut loss 15.50, take profit di 2.000. Nanti saya share di grup juga deh yang TINS ini. Kira-kira begitu. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Seru nih, aku senang kalau nemu saham cakep. Tapi kalau suruh nyari sendiri banyak males ya. Soalnya cash-nya lagi cekak. Ya, biasanya gitu kalau cash-nya lagi cekak terus males lihat bursa gitu. Nanti ngiler doang nggak bisa beli, nelongso. Ya, kira-kira gitu teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Sudah jam 8.
kita semangat hari ini. Moga-moga 2 minggu lagi makin semangat kita belajar teori Do ya. Kalau nggak ada yang nanya, oke, aku sudahi saja malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Kita ketemu di edukasi berikutnya ya. Bye-bye.